waktu itu kan kita belajar surga itu kebun ya. Jannah itu kan literally artinya taman ya, kebun ya. Terus aku mikir kenapa kebun gitu. Terus aku cek di agama-agama lain, ternyata mereka punya surganya versi masing-masing. Begitu juga nerakanya. Semua agama memiliki konsep surga neraka yang beda-beda. Benar, dan pahala dan dosa yang beda-beda juga. Apa namanya, gambaran mereka terhadap bidadari itu kan sesuatu yang sangat manusiawi sebenarnya, bukan surgawi ya nggak sih? Itu kayak refleksi dari hasrat mereka terhadap apa yang ideal gitu. Oh iya, bentuk jangan sempit gitu loh cara berpikirnya gitu. Jangan-jangan musuh kita yang sangat serius sekarang itu adalah kesempitan dalam berpikir itu gitu. Itu kayaknya musuh kita deh, kebodohan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teroris ngebom gereja, perintahnya proksi Eropa yang menggunakan Islam. Oke. Pokoknya lanjutkan, Mbak. Oke, ya abis ini kita mulai lagi ya, teman-teman ya. Tapi Mas Hendra, gara-gara aku kayak hari-hari dapat ancaman dan sebagainya, dan ancaman-ancamannya itu dari akun-akun yang Islami, aku tuh sekarang ada was-was gitu kalau misalnya udah intronya Islami, akunnya Islami, username Islami, tuh aku udah kayak apa nih gitu. Terus aku jadi mikir, waduh, apa jangan-jangan ini adalah Islamofobia? Islamofobia. Ayo Dika, kita lanjut ya Mbak. 2 go. Oke, Coki mana? Ya Coki nunggu jadwal sama Coki Pardede teman-teman ya. Ada yang tanya Coki mana? Nanti Mbak Mela wawancara Coki Pardede di Ngaji Roso ya. Ya, semoga bisa terrealisasi segera ya. Mbak Mela, ini aku pengen bahas salah satu statementmu yang cukup kontroversial juga. Tenang, kamu semua akan masuk neraka gitu. Itu gimana ceritanya Mbak Mela? Teman-teman kan banyak ya yang masih memahami surga dan neraka itu materi gitu. Artinya setelah mati kita akan ditempatkan di sebuah tempat yang begini begitu. Nah itu kalau sudut pandangnya Mbak Mela sekarang memahami itu gimana? Jadi waktu itu kan kita belajar surga itu kebun ya. Jannah itu kan literally artinya taman ya, kebun ya. Terus aku mikir kenapa kebun gitu. Terus aku cek di agama-agama lain, ternyata mereka punya surganya versi masing-masing. Begitu juga nerakanya. Nah, setiap agama udah mah punya versi surga dan neraka masing-masing. Mereka juga punya nilai moral masing-masing. Jadi dosa pahala itu timbangannya beda di tiap agama kan. Nah, jadi nih kita nggak tahu agama mana yang benar, kita nggak tahu surga mana yang ada, atau bisa aja surga itu nggak ada, atau neraka itu ada atau nggak ada. Tapi tenang aja, kita semua bakal masuk neraka, karena kalaupun kita selamat dari neraka agama kita bakal masuk neraka agama lain, karena di agama lain kita kafir gitu. Bener. Karena semua agama memiliki konsep surga neraka yang beda-beda. Benar, dan pahala dan dosa yang beda-beda juga. Kayak aku nggak pakai kerudung aja itu kan udah, aku anggaplah aku nggak selamat nih di neraka enggak sih, tapi sebenarnya nggak ada sih narasi bahwa kalau tidak pakai kerudung itu masuk neraka, itu nggak ada ya. Itu nggak ada. Taman kan orang-orang percayanya ada ya. Nanti aku akan dibakar di neraka. Ya udah, misalnya anggaplah aku pindah ke Kristen, tapi aku susah semua tuh, dosa tuh banyak. Nggak ada. Jadi sebenarnya kita semua pendosa aja. Mau kita login kemana, kita ya pendosa aja.
Jadi di fase ini surga neraka itu bukan letak geografis tapi psikologis, lebih ke psikologis gitu kira-kira. Betul, psikologis kolektif malah. Psikologis kolektif. Makanya surga itu selalu melekat pada konteks budaya masyarakat setempat. Kayak misalnya di Arab itu kan surganya orang Kristen dan Islam kan surganya kebun dan enggak, kok jangan bilang orang Kristen ya. Ada sungai, bukan cuma sungai susu, sungai madu, karena komoditi mereka itu kan susu dan madu. Udah gitu juga ada satu hal, aduh aku langsung lupa. Ini apa namanya, gambaran mereka terhadap bidadari itu kan sesuatu yang sangat manusiawi sebenarnya, bukan surgawi, ya nggak sih? Itu kayak refleksi dari hasrat mereka terhadap apa yang ideal gitu. Mereka ingin surga ini kan adalah suasana di mana semua orang umurnya sama dan tercipta masyarakat tanpa kelas. Jadi yang orang miskin akhirnya hidup enak, yang tertindas akhirnya hidup enak. Itu kan itu impian yang indah sekali. Nah, kalau misalnya agama Mesir kuno itu surganya ladang gandum. Ladang gandum yang tidak terbatas. Karena mereka itu selalu dibayang-bayangi gagal panen dan mati kelaparan. Oh gitu ya Mbak ya. Itu makanya mungkin kisahnya. Konsep surga disesuaikan sama hasrat juga gitu ya. Kurasa begitu. So far dari yang aku cari-cari, yang aku kulik-kulik dan aku pernah kontenin gitu, mau masuk surga yang mana gitu. Kalau nggak salah judul kontennya itu selalu ada korelasi antara kondisi geografis dan konsepsi akan akhirat. Orang Viking dulu, mereka tuh surganya, ini orang Viking, kayaknya orang Viking tapi mungkin aku lupa orang Eropa sana. Mereka tuh surganya medan perang. Karena mereka merasa kalau pergi berperang itu kan honorable gitu, kayak terhormat. Dan mereka pengen sampai mereka mati tuh mereka masih terhormat, masih di medan perang. Jadi surganya adalah medan perang tanpa batas. Ada kata itu surga seperti yang dibayangkan yang bidadari itu kayak Hotman Paris, Ariel, lu udah nggak kaget gitu ya kira-kira ya? Mereka udah di surga. Iya. Ini menarik sekali perspektif yang disampaikan oleh Mbak Mela. Tapi juga teman-teman jangan langsung asal percaya ya, dinalar lah ya. Yang disampaikan Mbak Mela itu gimana kira-kira gitu. Pokoknya intinya jangan asal kita ada orang ngomong kita percaya gitu. Itu yang nggak kita cross check aja sendiri gitu. Kenapa kan memang nih, ini biasanya sering jadi bantahan ya. Kalau misalnya Tuhan satu, kenapa agama banyak? Dan itu udah dijawab di surat Al-Maidah gitu, karena memang Tuhan menghendaki umat itu beragam supaya saling mengenal gitu. Tapi ada beberapa, maksudnya itu kan counterproductive sebenarnya. Dan ternyata kita menemukan pola yang lebih bisa diandalkan gitu. Tapi Mbak Mela, apa sih tipsnya Mbak Mela ketika kemudian kita bahas sesuatu, terus netizen bilang sesat, misionaris, mesti ya pokoknya yang jelek-jelek kayak gitu. Kita tuh kayak dihakimi, kayak mereka tuh jadi Tuhan langsung gitu loh. Jadi semudah itu gitu loh, nakar orang, justifikasi orang, oh ini musyrik, oh ini murtad, gitu ya. Itu gimana? Ini darahnya halal. Nah, halal darahnya untuk dibunuh gitu kan ya. Dan yang menarik juga halal untuk diperkosa. Jadi kayak seolah kalaupun misalnya aku murtad, misalnya aku bukan muslim, apakah orang muslim berhak memerkosa aku gitu? Apakah mereka tidak memahami konsep hak orang lain gitu? Gimana aku nggak tahu. Aku harap itu bukan orang beneran ya. Aku harap masyarakat kita tidak sesuram itu. Aku sih harapannya orang-orang yang komentar-komentar kayak gitu tuh, aku harap hanya sebagian kecil tapi suaranya ramai gitu. Mungkin akunnya banyak atau gimana.
Iya juga kayaknya. Iya, Bisa jadi, bisa jadi. bisa jadi yang setuju atau yang mau mikirin dulu gitu. Itu ada, cuman mereka quiet. Kita itu terlalu sibuk ya melupakan sebuah karya, bagaimana kemudian kita bermanfaat sama orang. Lebih sibuk pada misalnya kayak nggak suka sama Mbak Mela, dikit-dikit langsung klaim, oh ini murtad dan lain sebagainya. Islam bersyukur kalau. Nah, kadang aku berpikir juga ya, di Uni Emirat Arab itu sekarang udah legal loh buka pabrik bir loh. Ini nggak sih? Iya. Nah, terus kemudian Terus banyak- soal jilbab juga gitu, lebih moderat dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang ingin Mbak Mela sampaikan tentang fakta ini sehingga kemudian teman-teman tuh jangan sempit gitu loh cara berpikirnya gitu. Jangan-jangan musuh kita yang sangat serius sekarang itu adalah kesempitan dalam berpikir itu gitu. Itu kayaknya musuh kita deh, kebodohan saat ini. Karena sebenarnya kan tidak sebahaya itu. Aku nggak tahu ya, Uni Emirat Arab mungkin mereka punya pertimbangan-pertimbangan bisnis ya. Dan karena mereka adalah negara yang banyak sekali ekspat, mungkin juga mereka ingin lebih mengurangi restriksi terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak substansial, kayak misalnya kerudung atau enggak, itu kan sebenarnya bukan hal yang substansial ya, hal yang tidak menyakiti apapun sebenarnya kan. Tapi kita tuh punya ketakutan yang akan menurutku karena kesempitan berpikir, kita jadi takut pada hal-hal yang tidak kita pahami. Misalnya kayak konten aku yang paling ramai itu kan yang bahas babi. Aku bahas babi kenapa sih? Karena awalnya aku nggak ngerti kenapa babi haram gitu. Kayak separuh manusia di bumi ini makan babi gitu, dalam diet mereka sehari-hari mereka makan babi dan nggak apa-apa gitu. Nah, apa alasan Tuhan mengharamkan babi gitu? Kok nggak unta gitu yang diharamkan ya? Iya, maksudnya kenapa harus babi spesifik, dan masyarakat kita ke babi tuh takutnya juga berlebihan ya nggak sih Mas Hendra? Iya. Sampai pernah tuh yang ada Aku aja nggak berani sampai saat ini. tapi memang menakutkan gitu. Itu kan sebenarnya ketakutannya irasional ya. Iya. Tapi kenapa gitu? Makanya ini kan menarik untuk aku bahas. Waktu pas ada orang makan kerupuk babi dicelupin ke kuah bakso Afung, terus pihak bakso Afungnya ngancurin peralatan makan di situ coba demi meyakinkan customer kalau mereka bukan hanya nyuci dengan bersih ya, mereka buang itu peralatan makan secabang itu. Itu kan berlebihan ya. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat tuh punya ketakutan berlebihan sama babi, dan menurutku itu karena mereka nggak paham. Aku jadi inget kalau di Bali itu kan biasanya mampir ke apa sih? Candelicious atau apa sih yang permen-permen buahnya kayak gitu tuh. Candelicious. Itu ketika kemudian masnya yang dikasih ini anu loh ya, mengandung minyak babi. Oh enggak jadi mas takut gitu. Iya benar. Dan kita tuh suka ada kan orang yang marah karena nggak dikasih tahu ada babi gitu. Pokoknya masalah babi ini orang pada tegang banget gitu. Padahal kan itu sebenarnya makanan gitu dan bukan racun. Bukan racun. Gitu. Dan itu menarik. Menurutku masyarakat banyak marah sama aku itu karena disonansi kognitif sih, karena apa yang selama ini mereka bisa dengan nyaman pegang tanpa alasan, tanpa dasar pengetahuan apapun, tiba-tiba didisrupsi dengan adanya informasi baru. Kan itu kan bikin gak nyaman. Orang belajar itu kan gak nyaman kan. Belajar itu bikin kita bingung, bikin kita pusing, bikin kita capek. Sedangkan kalau beribadah itu kan enak, bikin perasaan kita nyaman gitu. Kalau dikasih tausiah kan pengennya sebutannya apa, siraman rohani gitu, adem. Sedangkan kalau misalnya kita tujuannya adalah untuk belajar ya kita pusing gitu, kalau kita panas gitu. Nah itu kayaknya pendekatan yang agak bingung nih. Mereka dengerin siraman rohani harusnya adem ya, apapun yang disiramin pokoknya meresap ya. Karena nggak perlu mereka pertanyakan gitu. Nah sedangkan aku nggak bisa nggak dengerin ceramah tahu. Mas Hendra ngerasain juga nggak sih susah dengerin ceramah, kayak rasanya ini penuh dengan omong kosong tidak berdasar. Lihat-lihat sih kalau aku. Nah banyak Misalnya kayak ceramahnya Bante Vanavaro itu kan enak didengerin gitu ya.
Apa Bante Vanavaro? Bante Vanavaro. Oh, Bante Vanavaro. Waduh, tuh Mas Hendra tuh dengerinnya Bante, Bang. Kalau aku sih semua aku dengerin ya. Nah iya kan, aku juga semua aku dengerin gitu. Selama bisa punya manfaat buat aku dengerin. Nah, kualitas penceramah di masjid-masjid yang aku kunjungi itu kualitasnya jelek-jeleknya nggak sih, secara kadang-kadang malah kualitasnya tuh kayak merendahkan intelektual gitu. Ada apa ini haram, apa ini bid'ah, sesat gitu, tanpa dikasih bridging alasannya gitu. Pokoknya udah divonis gitu aja. Menurut aku sih masih banyak nih penceramah yang berceramah dengan menghinakan nalar gitu. Tapi memang kalau kita ngomong soal hewan yang dianggap sebagai najis lah, yang haram lah gitu, kayak itu paradoks banget dengan cerita di kitab suci.